Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih berjumpa dengan saya. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas ketokohan Maturidi, karya-karyanya, para guru dan muridnya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang prinsip-prinsip kalam menurut Maturidi. Yang pertama adalah berkaitan dengan baik dan buruk rasional, dan untuk kajian yang pertama ini saya mengkhususkan pada apa pendapat Maturidi tentang baik dan buruk rasional. Kita ketahui bahwa prinsip baik buruk rasional atau al-husn wa al-qubh al-aqliyain merupakan salah satu prinsip penting di dalam ilmu kalam kaum adliyah, yakni yang meyakini keadilan ilahi sebagaimana Mu'tazilah dan Imamiyah. Kemudian Syekh Asy'ari dan mayoritas Asy'ari benar-benar mengingkari prinsip baik dan buruk rasional, artinya suatu perbuatan baik dan buruk itu hakikatnya hanya diketahui melalui syariat. Sementara menurut Maturidi di dalam kitab At-Tauhid dapat diketahui dengan jelas bahwa secara garis besar Maturidi menerima prinsip baik buruk rasional. Artinya satu perbuatan dikatakan baik dan buruk itu bisa diketahui melalui akal. Nah, dari titik ini Maturidi sejalan dengan pendapat kaum adliyah. Artinya prinsip baik dan buruk rasional Maturidi segaris searah dengan Mu'tazilah dan Imamiyah. Hanya saja Maturidi tidak sepakat terhadap istilah misalnya wajib atas Allah. Tetapi penolakannya terhadap masalah misalnya wajib atas yang lebih maslahah atau wujub al-maslahah, menurutnya tidak bisa dijadikan dalil atas penolakannya terhadap kaum adliyah. Kemudian Maturidi menyatakan bahwa di antara kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap pengetahuan melalui berpikir, kemampuan menentukan baik dan buruk perbuatan, satu maslahah, satu mudarat. Dengan demikian secara jelas menunjukkan bahwa menurut Maturidi kemampuan akal manusia dalam mengetahui baik dan buruk perbuatan serta maslahah dan mudarat itu bisa diketahui oleh akal. Dan juga berkaitan dengan posisi akal dalam pengetahuan agama, Maturidi mengatakan akal menghukumi bahwa berbagai ciptaan yang ada di dunia ini amat berharga, amat berguna, amat bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Karena menurut pendapat akal, satu perbuatan yang bertentangan dengan kebijaksanaan adalah satu perbuatan yang buruk. Nah, dari titik ini, tujuan dari penciptaan adalah kekekalan atau kelestarian abadi, bukan suatu yang bersifat fana atau kebinasaan. Nah, dengan demikian diri umat manusia itu memiliki berbagai macam kecenderungan, dan jika seandainya masing-masing menuruti kecenderungan tersebut secara tanpa batas, ya, secara tidak seimbang, maka akan mengakibatkan kefanaan dan kebinasaan umat manusia. Karena itu harus ada satu prinsip yang mampu mengatur manusia, mencegah mereka dari pertikaian dan
pertengkaran. Dengan demikian pula menurut Maturidi, keberadaan seorang imam dan pemimpin yang adil dan alim di tengah umat manusia adalah suatu persoalan atau perkara yang penting dan diperlukan. Nah, penjelasan ini ada di kitab Tauhid halaman 10. Nah, dengan demikian pendapat dari Maturidi ini bisa dikategorikan hakikatnya adalah menggunakan pendekatan burhan lutf atau kelembutan ilahi yang juga diyakini oleh para mutakalim adliyah. Atas apa? Misalnya atas keniscayaan keberadaan pemimpin ilahi di tengah umat manusia. Nah, kemudian dalam persoalan kenabian, ya, dalam kerangka menjelaskan prinsip baik dan buruk rasional, sebagaimana di dalam kitab Tauhid halaman 178 dikatakan akal memuji kejujuran dan keadilan dan mencela kebohongan dan kezaliman dan seterusnya. Dan demikian akal memerintahkan manusia untuk meraih setiap perkara yang menyebabkan kemuliaan dan mencegahnya dari urusan yang menyebabkan kehinaan. Karena itu, perintah dan pencegahan syar'i menurut pandangan akal adalah wajib. Begitu juga sampainya pahala bagi mereka yang menjalankan kewajiban dan siksa bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu berdasarkan petunjuk dan hukum akal adalah wajib. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan berdasarkan prinsip baik dan buruk rasional bahwa prinsip kelembutan atau lutf dan juga wajib atas Allah, kita bisa memberi tanda bahwa bentuk penyampaian semacam ini ya ditemui dalam kalimat-kalimat Maturidi. Dengan demikian bukan hanya Maturidi mendukung prinsip baik dan buruk rasional, bahkan semuanya atau mayoritas mutakalim pengikut mazhab Hanafi mendukung pemikiran ini sebagaimana yang dikatakan oleh misalnya Taftazani. Sebagian ahlu sunnah yakni Hanafiyah, mereka yang sepakat dengan pemikiran Mu'tazilah dalam masalah baik dan buruk rasional, pada sebagian perbuatan seperti kewajiban melakukan wajib yang pertama atau wajib berpikir dalam usaha mengenal Tuhan, kewajiban membenarkan Nabi dan diharamkan mendustakan demi menghindari terjadinya satu tasalsul atau mata rantai tanpa ujung. Kemudian diharamkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, diharamkan menisbatkan perbuatan buruk dan tercela pada Allah dan kewajiban meninggalkannya, serta tidak ada beda pendapat bahwa suatu perkara yang terpuji adalah wajib dan suatu perkara yang tercela adalah haram. Nah, hanya saja ya mutakalim mazhab Hanafi tidak mewajibkan atau mengharamkan satu perkara kepada Allah. Dan mereka meyakini bahwa yang menentukan baik dan buruk serta menciptakan perbuatan para hamba adalah Allah. Dan akal merupakan satu sarana untuk mengetahui sebagian dari semua perkara tersebut. Terciptanya perbuatan tersebut tidak berhubungan dengan akal, tetapi berhubungan dengan penciptaan ilahi, sehingga pada sebagian perkara tercipta tanpa usaha para hamba, dan pada perkara yang lain dengan usaha dan pemikiran yang benar. Kemudian poin yang lainnya adalah bahwa masalah baik dan buruk rasional tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku yang pandai dan bijaksana. Sehingga dapat dikatakan baik dan buruk akal mampu mengetahui baik buruk sebagian dari semua itu. Dan pendapat ini ya
itu diterima oleh para mutakalim Hanafi, demikian juga dengan Maturidi. Nah, sementara misalnya perselisihan istilah wajib atas Allah, ya, wajib atas Allah, kata-kata wajib atas Allah adalah satu perselisihan yang bersifat formal dan verbal. Sementara penolakan terhadap istilah ini ya berasal dari penafsiran yang salah. Artinya apa? Kata wajib ditafsirkan dengan pengertian wajib dalam ilmu fikih, akhlak dan hukum. Sementara mutakalim adliyah atau mutazilah tidak memiliki maksud semacam itu, tetapi wajib pada hakikat kata wajib itu pada hakikatnya kembali pada perbuatan baik atau husn fi'li. Nah, maksudnya apa? Bahwa keniscayaan atas sifat kesempurnaan zat ilahi Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela. Sementara peran akal tidak lain hanyalah menyingkap, ya, sifatnya itu menyingkap dan mengetahui bentuk keniscayaan ini. Ya, dengan demikian saya ulangi bahwa Maturidi mempercayai adanya baik buruk rasional, artinya satu perbuatan baik atau buruk itu bisa dikenali oleh akal. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.